Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, para dewa dan para makhluk suci. Semoga memberikan berkah perlindungan kepada semua makhluk. Saudara Dharma, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Romo Joko Santoso, dalam acara Sentuhan Jiwa. Namun sebelum saya berbagi Dharma kepada Anda semua, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Saudara Dharma yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi Dharma kepada Anda dengan tema cinta dan kemelekatan. Tentunya tema pada kesempatan kali ini saya pilih untuk kita semua karena tema ini semua orang mengalaminya. Saudara, kita berbicara sesuatu yang mengandung makna yang sangat dalam, itu perlu dicermati. Pada dasarnya ada 3 hal, yaitu cinta, tahta, dan harta. Namun saya tidak akan membahas 2 hal ini, tahta dan harta, tetapi saya hanya membahas satu topik yang pertama, yaitu cinta, yang diiringi dengan kemelekatan. Saudara sekalian, cinta itu tentunya kita semua sudah tahu. Cinta adalah dasar sebuah rasa suka kita kepada sesuatu. Cinta ini bisa cinta kepada orang, cinta kepada benda, cinta kepada binatang, atau cinta kepada alam semesta. Nah, ini konteks cinta ini bermacam-macam. Konteks cinta ini yang akan saya bahas adalah cinta yang larinya kemelekatan. Saudara, kita setiap manusia ini pasti memiliki sebuah keinginan. Kita sebagai manusia memiliki rasa ingin puas, rasa ingin dicintai, dan rasa ingin mencintai. Tetapi cinta ini dalam konteks yang mau saya bicarakan ini adalah cinta yang bersumber pada penderitaan dan bagaimana nanti cinta yang sebenarnya. Sekarang kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu cinta yang bersumber atau cinta yang akan terjadi atau cinta yang akan mengalami sebuah penderitaan. Karena cinta yang mengalami sebuah penderitaan ini kaitannya dengan sebuah kemelekatan. Jadi ketika kita mencintai seseorang dengan dasar ingin memiliki yang kuat, endingnya akan ada sebuah penderitaan. Kenapa saya katakan ada penderitaan endingnya? Bukan endingnya lah, di dalam perjalanan pun juga akan ada penderitaan. Contoh, ketika kita mengharapkan pasangan kita itu memahami diri kita, mengerti kita, tetapi pada kenyataannya pasangan yang kita harapkan itu tidak bisa memahami, pasangan yang kita harapkan itu tidak bisa mengerti, di situ mulai ada letak kekecewaan. Kekecewaan ini adalah menjadi sumber penderitaan. Kita jadi marah, kita jadi emosi, kita jadi berpikir yang aneh-aneh. Kita berpikir yang seyogyanya tidak perlu kita pikirkan. Kenapa dia nggak mengerti dengan saya? Kenapa dia tidak bisa memahami saya? Apakah dia tidak cinta dengan saya? Padahal saya cinta dengan betul, padahal cinta dengan tulus kita. Apakah dia ada sesuatu yang lain? Wah, macam-macam yang ada dalam pikiran kita. Ini yang dikatakan cinta dengan dasar keinginan. Cinta dengan dasar keinginan
atau cinta dengan dasar ingin memiliki, itu ujungnya adalah sebuah penderitaan. Karena kita melekat. Kemelekatan inilah yang ujungnya akan menimbulkan sebuah penderitaan. Karena cinta dan kemelekatan ini tidak bisa dipisahkan. Karena cinta yang didasari dengan keinginan, pasti larinya akan ke kemelekatan. Kalau sudah ada kemelekatan, pasti larinya akan timbul rasa kecewa dan penderitaan yang ada dalam diri kita. Saudara sekalian, saya ingat sekali zaman saya waktu SMA. SMA itu orang bilang masa-masa paling indah gitu. Karena disitulah proses di mana kita berpikir, proses di mana kita berkembang, proses di mana di situ semua benih-benih perkembangan dalam diri kita itu muncul, timbul. Guru saya waktu SMA bilang, perempuan waktu itu guru saya lupa guru saya itu ngajar apa, saya lupa, sejarah kalau tidak salah. Jadi pernah ditanya, kamu ngapain sedih? Iya Bu, habis putus dengan pacar saya. Kamu pacaran tujuannya nggak usah buat sedih katanya. Buat apa kamu pacaran kalau tujuannya sedih? Orang pacaran tujuannya adalah bahagia, saling memberikan bahagia, bukan tujuannya kesedihan. Itu penderitaan buat kamu. Kalau pacaran berhubungan terjadi sebuah penderitaan, nggak usah, tidak usah. Itu guru saya dulu bilang seperti itu. Saudara, ternyata betul. Buddha juga bilang kepada kita semua bahwa cinta yang tidak universal, cinta yang ada sebuah keinginan, itu akan timbul sebuah kemelekatan. Bila sudah ada kemelekatan, itu akan timbul yang namanya penderitaan. Makanya bagaimana Sang Buddha itu mengajarkan kepada kita sebuah konstruksi pemikiran akan cinta yang universal, supaya penderitaan itu tidak selalu ada, hadir dalam hati dan pikiran kita. Tentunya yang menjadi penderitaan yang sangat berkepanjangan adalah ketika kita mencintai itu ingin selamanya dan abadi. Nonsen, itu tidak ada. Di dunia tidak ada sesuatu yang abadi. Di dunia ini semuanya tidak kekal. Atau dalam bahasa Palinya disebut namanya anicca. Ketidakkekalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Apa yang kekal? Tidak ada, saudara. Kita punya mobil bagus, lama-lama juga mobilnya akan rusak, akan kusam. Kita punya istri cantik, lama-lama istri kita jadi tua. Kita punya rumah bagus, lama-lama juga akan rusak. Kita punya harta benda, lama-lama juga akan habis. Kita tidak bisa menikmati harta benda yang kita kumpulkan segitu banyak itu terus-menerus, tidak bisa. Jadi di dunia ini semuanya tidak kekal, mengalami perubahan. Makanya ketika sudah mengalami perubahan itu, penderitaan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kita coba mulai sekarang, mari berpikir, mari membuka diri, bahwa kita mencintai atau kita memiliki cinta itu jangan sampai kita melekat. Karena kalau sudah melekat, penderitaan itu terus akan menggerogoti pikiran dan hati kita. Makanya mari kita mencintai itu dengan secara universal. Mencintai jangan sampai ada kemelekatan. Mencintai dengan sebuah ketulusan. Mencintai didasari dengan perbuatan baik. Kalau kita sudah mencintai, artinya kita akan menjaga sebuah konstruksi cinta itu dengan baik. Tetapi kita tidak ingin memilikinya. Tetapi kita tidak ingin mengikatnya. Hanya konstruksi mencintai hanya untuk berbuat baik. Selesai. Kalau kita punya cinta dengan konstruksi ingin memiliki, dengan konstruksi ingin mendapatkan seutuhnya, penderitaan akan selalu menghantui kita.
Makanya mari sekarang kita berpikir secara bijaksana bahwa cinta yang harus kita kembangkan adalah cinta yang universal. Cinta yang universal ini cinta kepada semuanya, tanpa membedakan, tanpa melihat, tanpa kita ada kemelekatan di situ. Tapi kuncinya adalah harus tulus. Kuncinya harus didasari dengan perbuatan baik. Saudara-saudara yang berbahagia, tentunya sulit. Tentunya orang berpikir, ya ini hanya sebuah retorika. Ini saya pelajari, saya lakukan buat pribadi diri saya sendiri sudah lama. Saya terus mempelajari apa sih sebenarnya sebuah penderitaan itu. Penderitaan itu timbulnya dari mana? Kenapa bisa terjadi sebuah kemelekatan? Kenapa ada sebuah keinginan? Kenapa ada sebuah cinta? Ini yang saya pelajari dalam diri saya sendiri. Nah, inilah yang kemudian saya rangkai menjadi sebuah bangunan proses pemikiran saya. Untuk saya ternyata harus mempelajari ajaran Buddha, cinta yang universal. Cinta universal kepada semua makhluk. Cinta yang universal didasari dengan perbuatan baik. Cinta yang universal tidak didasari dengan sebuah kemelekatan. Memang sulit. Memang sangat sulit, saudara. Tetapi kesulitan inilah yang menjadi kita lebih maju. Maju dalam berpikir, maju dalam meningkatkan kualitas batin kita. Kadang kehidupan kita tidak sama, kondisi kita tidak sama. Karena kenapa? Karena dengan kondisi yang tidak baik akan mempengaruhi pikiran kita. Dengan pikiran kita yang kacau akan mempengaruhi kondisi alam, akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Contoh lagi, seperti yang saya katakan bahwa ketika kita lagi bersedih, ketika kita lagi menderita, lagi ada cekcok dengan istri kita, dengan cekcok dengan suami kita, cekcok dengan pacar kita, cekcok dengan pasangan kita, itu akan terbawa di dalam suasana bekerja. Kita jadi uring-uringan, kita jadi emosi, kita jadi berpikir tidak sehat. Nah, inilah sebuah pengaruh yang sangat besar ketika penderitaan itu ada dalam diri kita. Penderitaan yang disebabkan oleh cinta yang melekat. Penderitaan yang disebabkan oleh cinta yang ingin mendapatkan kekekalan. Saudara-saudara yang berbahagia, setiap orang pasti mengalami. Punya mobil baru, disayang-sayang, dicuci, dielap, diselimuti ketika malam. Nah, ketika ada senggol sedikit lecet, aduh, emosinya luar biasa. Jengkelnya dalam hati kita luar biasa. Kita sudah marah-marah, sudah maki-maki dan sebagainya. Tetapi sehebat apapun kita menjaga barang kita, itu pasti akan mengalami sebuah perubahan. Sehebat apapun kita menjaga hati kita, juga akan terpengaruhi oleh kondisi alam ketika kita tidak bisa mengendalikannya. Seyogyanya saudara, kita bisa hidup selaras, kita bisa hidup seimbang, kita bisa hidup secara bijaksana. Jangan pernah kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan adalah mutlak sempurna buat kita. Tidak. Karena semuanya akan mengalami sebuah perubahan. Makanya itu saudara-saudara yang berbahagia, cinta yang universal itu dasarnya juga ada. Dasarnya satu, jangan memilah dan memilih. Kedua, jangan ada yang namanya kemelekatan. Jangan ada yang namanya ingin mendapatkan sesuatu timbal baliknya. Kita mencintai secara universal, kita berbuat baik, itu secara otomatis kita akan mendapatkan karma baik. Secara otomatis kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita membagikan orang lain,
pasti juga kita akan mendapatkan timbal baliknya, kebahagiaan dalam diri kita. Karena kenapa, Saudara Dharma? Karma yang kita lakukan itu tidak akan pernah tertukar. Baik itu karma baik maupun itu karma buruk. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah tertukar. Hasilnya akan kita dapatkan. Orang menanam jagung pasti akan tumbuh jagung. Orang menanam pohon kelapa sawit pasti akan tumbuh buah kelapa sawit. Orang menanam jambu pasti akan tumbuh jambu. Tidak akan bergeser dan tidak akan berubah. Nah, sekarang bagaimana kita mengartikan sebuah cinta? Bagaimana kita mengartikan sebuah kemelekatan? Bagaimana kita menanggulangi cinta dan kemelekatan supaya tidak menimbulkan sebuah penderitaan? Nah, inilah yang harus kita pelajari bersama. Inilah yang harus kita praktekkan bersama. Memang sulit dan berat, Bapak Ibu Saudara Dharma. Kalau kita sudah berbicara cinta, kita berbicara kemelekatan, kita berbicara keinginan, konstruksi pikiran kita sudah berbeda. Makanya Buddha selalu mengatakan kepada kita dan sudah diajarkan dalam kitab suci Dhammapada, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Siapa yang berbuat dengan pikiran baik, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Siapa yang berbuat dengan pikiran jahat, dia akan mendapatkan hasil perbuatan jahat. Pikiran itu seperti bayang-bayang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana kita bergerak, bayang-bayang kita juga ikut bergerak. Di mana kita bentuknya, bayang-bayang kita juga akan menyesuaikan. Itulah sebuah bentuk pikiran. Dan pikiran itu adalah sesuatu yang paling tercepat dan sangat cepat. Saat ini saya duduk di sini, dengan konsentrasi saya yang tidak bagus, pikiran saya sudah kemana-mana. Sudah memikirkan pekerjaan, sudah memikirkan di rumah, sudah memikirkan kantor, sudah memikirkan kebun dan lain sebagainya. Padahal badan jasmani saya duduk di sini. Pikiran saya sudah kemana-mana. Makanya kendalikan pikiran dengan baik. Ketika kita mengendalikan pikiran kita dengan baik secara bijaksana, maka kita akan bisa memproses yang namanya cinta, yang namanya kemelekatan. Bagaimana kita bisa mengikis itu semua. Bagaimana kita bisa mengatur ritme kehidupan kita ini dengan cinta yang universal. Kemelekatan itu sungguh luar biasa. Proses penderitaan yang terdalam. Kalau kita sudah melekat kepada sesuatu, kita melekat kepada seseorang, kita melekat kepada benda. Ketika benda, orang itu mengalami sebuah perubahan, penderitaan itu mulai semakin dalam. Semakin kita memikirkannya, semakin dalam penderitaan yang akan kita alami. Makanya memang sulit, Saudara Dharma yang berbahagia. Kita hidup di lingkungan sosial dengan berbagai macam karakter orang, dengan berbagai macam kondisi, dengan berbagai macam situasi. Itu juga akan pengaruh kuat di dalam diri kita. Kalau kita tidak kuat pengendalian pikiran, kalau kita tidak kuat dalam melihatnya, kalau kita tidak kuat dalam memprosesnya dengan bijaksana, itulah yang namanya sebuah penderitaan. Contoh kembali, saya sudah sangat cinta sekali dengan pekerjaan dan jabatan saya. Ketika ada pergeseran jabatan, ketika ada pergeseran pekerjaan yang tidak sesuai dengan pemikiran karakter kita, kita akan memberontak. Dengan memberontak, kita akan timbul yang namanya penderitaan. Nah, inilah yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Boleh mencintai tetapi harus universal. Boleh mencintai tetapi jangan melekat. Boleh mencintai tetapi jangan berharap itu menjadi milik kita kayak yang kekal. Itulah kunci-kuncinya yang harus kita pelajari, yang harus kita praktekkan secara nyata. Sekarang banyak sekali kasus yang kita lihat di media sosial. Hanya karena putus cinta, anak tersebut berani bunuh diri.
hanya karena mencintai seseorang yang orang itu tidak mencintai kita, dia berani melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Sekarang sudah ngeri sekali Bapak dan Ibu, Saudara Dharma. Media sosial itu kalau kita betul-betul tidak menjadi filter yang baik, kita tidak filter yang baik, akan berpengaruh besar buat kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita. Makanya itu mari kita belajar, mari kita bersama-sama untuk bisa berpikir bijaksana, untuk bisa melihat secara bijaksana, untuk bisa memproses secara bijaksana apa yang dimaksud dengan sebuah cinta, apa yang dimaksud dengan sebuah kemelekatan, supaya kerangkaian itu tidak menimbulkan sebuah penderitaan di dalam diri kita. Kalau sudah ada penderitaan di dalam diri kita secara terus-menerus, kualitas batin kita akan menurun. Tidak ada peningkatan kualitas batin kita. Pikiran kita tidak terkendali dengan baik. Pikiran kita akan berantakan. Pikiran kita akan pergi kemana-mana. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Saudara Dharma yang berbahagia, tentunya ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bersama ketika kita setiap saat, setiap harinya sudah menginjak usia. Ini yang menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa kita harus mulailah berpikir yang baik. Kita mulai membentuk atau mengkonstruksi pikiran kita ini dengan bijaksana dan baik. Kita menjadi toladan, kita menjadi orang yang didepankan, kita menjadi panutan. Jadi inilah proses kehidupan kita yang harus kita berjalan. Terkadang kehidupan sosial itu sangat memberikan tekanan batin buat kita. Kenapa saya bilang tekanan batin? Kita melihat tetangga kita punya mobil baru, kita melihat tetangga kita punya motor baru, kita melihat tetangga kita punya perabotan baru, kita melihat tetangga kita punya usaha baru. Itulah yang menjadi dan akan mempengaruhi pikiran kita semakin berat. Makanya itu sebuah cinta yang universal, kita melihatnya dengan baik, kita melihatnya dengan bijaksana. Apa yang kita lihat dari situasi kondisi lingkungan kita ini akan biasa saja, tidak terlalu berlebihan. Dengan kita tidak melihat sesuatu itu dengan berlebihan dan biasa saja, maka kecil penderitaan itu akan ada dalam diri kita. Kecil. Karena kita sudah menyadarinya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bisa membawa diri kita ke jalan yang baik, ketika kita bisa membawa diri kita ke jalan yang benar, maka kebahagiaan itu selalu mengikuti kita. Bagaikan roda pedati yang ditarik oleh lembu. Maka ketika lembu itu berjalan, roda pedati itu juga akan berputar terus berjalan. Ketika lembu itu berhenti, roda pedati itu juga akan berhenti. Makanya bagaimana kita memberhentikan pikiran kita supaya tidak negatif. Kita memberhentikan pikiran kita supaya tidak serakah. Memberhentikan pikiran kita supaya kita tidak memiliki cinta yang akan bersumber kepada penderitaan. Itulah yang harus kita proses dalam diri kita, yang harus kita jaga dengan betul di dalam diri kita. Kadang Bapak dan Ibu Saudara sekalian, cinta ini juga akan mempengaruhi sebuah emosional di dalam diri kita. Emosional yang tidak terkontrol, emosional yang akan berpengaruh buruk di dalam diri kita. Emosional yang juga akan mempengaruhi kondisi lingkungan kita. Emosional juga yang akan mempengaruhi pekerjaan kita. Emosional yang juga akan mempengaruhi tatanan kehidupan kita. Karena kenapa? Hanya gara-gara cinta. Cinta yang melekat. Jadi, kalau konsep diri saya bahwa lebih baik saya berusaha untuk memahami orang lain daripada saya mengharapkan orang lain memahami saya. Ketika orang lain itu tidak memahami saya seperti harapan saya, penderitaan itu akan muncul. Ketika kita mencintai seseorang itu dengan melekat, penderitaan itu akan muncul.
Jadi inilah yang harus saya lakukan dan kita semua lakukan. Jangan sampai mencintai didasari dengan sebuah kemelekatan. Kalau sudah kemelekatan itu Bapak dan Ibu Saudara, penderitaan itu sangat dalam. Penderitaan itu selalu menggerogoti kita. Penderitaan itu selalu memberikan kekotoran batin di dalam diri kita, selalu menumpuk dan menumpuk terus. Makanya ingat, belajarlah kita memberikan cinta yang universal, cinta kepada semua orang, cinta kepada semua makhluk, cinta kepada alam semesta yang tidak didasari dengan kemelekatan. Saudara-saudara yang berbahagia, bagaimana kita melatih itu, bagaimana kita bisa menerapkan hal itu kepada diri kita? Satu, banyaklah berbuat baik. Kedua, banyaklah melakukan meditasi. Karena meditasi ini adalah yang menarik pikiran kita, yang mengonsentrasikan pikiran kita, meditasi dengan benar. Terus kemudian lakukan ibadah dengan baik, baca parita, baca sutra, baca mantra. Dan yang paling penting terakhir adalah kita selalu mengucapkan Sabesata Bhavantu Sukitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, itulah saudara-saudara yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, kita harus bisa membedakan bahwa cinta yang didasari dengan kemelekatan akan menimbulkan penderitaan. Tetapi cinta yang didasari dengan perbuatan baik dan secara universal, maka kebahagiaan akan selalu ada dalam diri kita semua. Makanya mari kita mulai saat ini berlatih, dan kita melaksanakannya. Demikian uraian saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Dan saya secara pribadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara semua. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Selamat sore. Namo Buddhaya.